Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan aplikasi Brimo terus melakukan update, sehingga banyak sekali fitur baru di tahun 2025 ini, yang tentunya banyak dari kita yang belum tahu. Nah, di sini Jalan SN sudah siapkan pembahasan khusus mengenai fitur apa saja yang baru tersebut, apakah bermanfaat atau tidaknya bagi kita. Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu bisa skip video ini, tapi untuk teman-temanku yang belum tahu, silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Oke, jika sudah langsung saja kita ke videonya. Let's go! Kita mulai dari fitur baru yang pertama, yaitu Tap to Pay. Nah, fitur ini sebenarnya pengembangan dari fitur Kris, yang mana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah transaksi kita. Karena kita cukup menempelkan HP kita pada edisi ataupun alat pembayaran tanpa perlu memasukkan PIN transaksi atau PIN Brimonya. Asalkan transaksi kita itu masih di bawah 1 juta. Beda lagi kalau transaksi kita itu di atas 1 juta. Kita diwajibkan memasukkan PIN ya. Selain itu, kita juga bisa memilih sumber dananya atau rekening yang akan kita gunakan untuk membayar jika memiliki rekening lebih dari satu yang terdaftar Brimo. Nah, fitur Tap to Pay ini sudah bisa digunakan di merchant-merchant yang sudah menerima pembayaran Kris dan sedang dikembangkan untuk transportasi umum, MRT, dan KRL, serta parkir. Kita lanjutkan ke fitur baru yang kedua, yaitu fitur Split Bill. Nah, fitur ini adalah solusi untuk membagi tagihan pembayaran secara mudah dan otomatis bersama teman atau keluarga yang juga menggunakan Brimo. Kita juga bisa memasukkan nominal atau total nominal transaksi, lalu memilih kontak teman yang ingin dibagikan tagihannya. Nantinya Brimo akan mengirimkan notifikasi permintaan pembayaran ke teman kita, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung dan transfer manual. Tapi sayang sekali, saat video ini dibuat, fitur ini masih belum bisa beroperasi. Semoga saja secepatnya fitur ini bisa kita gunakan. Lanjut ke fitur baru yang ketiga, ada di kartu kredit, yaitu Loan App. Jadi fitur ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai kartu kredit maupun belum, untuk mencairkan dana atau saldo kartu kreditnya. Jika teman-teman tidak ingin pakai saldo kartu kreditnya belanja, teman-teman ingin jadikan uang tunai atau sebagai saldo pada rekeningnya, bisa dicairkan. Untuk bunga dan tenornya sudah dijelaskan di sini ya, silahkan teman-teman baca-baca. Untuk yang belum mempunyai kartu kredit, cara membuat kartu kredit di Brimo sudah Jalan SN buatkan. Linknya saya taruhkan di pojok kanan atas video ini. Lanjut ke fitur baru yang keempat, ada di investasi. Di sini kita bisa investasi emas, bisa itu dengan cicilan ataupun langsung menabung ya, dengan membuka tabungan emas. Di sini teman-teman tinggal pilih saja ya investasinya, apakah dengan mencicil emas ataupun dengan menabung. Jika menabung, teman-teman tinggal setorkan uang ya, jumlah uang yang teman-teman tabung itu nanti akan dikonversikan menjadi emas. Dan berapa jumlah yang teman-teman tabung itu jika sudah bisa dijadikan emas, nantinya teman-teman bisa tarik ya, kapanpun teman-teman mau. Tapi kalau lewat cicilan, nanti kalian langsung dapatkan saldo emasnya ya. Untuk emas fisiknya, kalian ambil setelah kalian lunas ya, cicilan emas kalian itu sudah lunas, baru nanti kalian ambil emasnya. Lanjut ke fitur baru yang kelima, yaitu pajak daerah. Nah, untuk saat ini, fitur ini hanya tersedia pembayaran pajak daerah DKI Jakarta saja. Untuk daerah lainnya yang ada di Indonesia Raya ini masih belum tersedia. Kita tunggu saja updatean selanjutnya. Kita lanjutkan ke fitur baru yang keenam, IPL dan properti. Nah, fitur ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mempunyai pemeliharaan khusus ya, seperti fasilitas umum di kompleks perumahan atau apartemen, dan juga kebersihan dan keamanan ya. Nah, jadi fitur ini mempermudah kita untuk membayar tagihan iuran pengelolaan lingkungan, serta berbagai tagihan terkait properti lainnya.
Fitur baru yang ketujuh ada di menu akun, lalu pengelolaan kartu. Nah, di sini sebelumnya kita hanya bisa mengaktifkan kartu ATM kita yang disable. Sekarang kita juga bisa mengatur limit harian kartu, mengubah PIN kartu debit, hingga memblokir kartu ATM secara permanen. Nah, jika teman-teman ingin lebih tahu lagi terkait 3 fitur yang ada di sini, sudah Jalan SN buatkan. Linknya ada di pojok kanan atas video ini, atau nanti teman-teman bisa langsung kepoin channel Jalan SN ini. Lanjut ke fitur baru yang ke-8, yaitu sumber dana kris. Nah, jadi di sini jika teman-teman memiliki rekening lebih dari satu yang terdaftar Brimo, teman-teman bisa pilih rekening mana yang ingin teman-teman jadikan sumber dana tetap pembayaran krisnya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi mengganti sumber dananya saat menggunakan kris. Lanjut ke fitur baru yang ke-9, yaitu merubah bahasa aplikasi Brimo. Nah, untuk saat ini yang terdaftar hanya 2 bahasa saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semoga saja ke depannya negara lainnya juga ada di Brimo, seperti saat membuat rekening secara online. Lanjut ke fitur baru yang ke-10, ada di menu lifestyle ini. Pertama ada belanja ya. Di sini kita bisa belanja secara online ya, makanan, minuman dan lainnya karena sudah bekerja sama dengan Alfamart. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengirim barang karena di sini juga sudah bekerja sama dengan Pos. Kemudian selanjutnya kita juga bisa langganan internet atau memasang internet karena di sini sudah bekerja sama dengan IndiHome. Masih di lifestyle, tapi di bagian travel. Di sini sebelumnya yang terdaftar hanya kereta api dan pesawat. Tapi sekarang kita juga bisa pesen tiket kapal dan juga WOS ya, atau kereta api cepat. Kemudian masih di lifestyle ya, tapi di bagian hiburan. Di sini kita bisa beli voucher game, di mana sudah banyak sekali game-game yang bekerja sama dengan Brimo. Kemudian voucher streaming juga di sini sudah banyak sekali ya stasiun TV ya atau perfilman yang sudah bekerja sama dengan Brimo. Yang mana kita bisa beli vouchernya di sini. Oke, harganya beragam, teman-teman bisa cek sendiri. Kita lanjutkan ke fitur baru yang ke-11, yaitu jenis dan limit transaksi akun Brimo kita. Jadi di sini kita bisa melihat jenis dan limit transaksi akun Brimo kita, mulai dari limit transaksi transfer sesama BRI hingga limit tarik tunainya. Lanjut ke fitur baru yang ke-12. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sejak 2024, yaitu merubah rekening utama. Jadi kita sekarang bisa merubah rekening utama sesuka hati. Semisal rekening kedua ingin kita jadikan rekening utama, kita langsung bisa lewat Brimo tanpa perlu ke CS BRI. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus ke CS BRI untuk merubah rekening kedua menjadi rekening utama. Tapi sekarang kita bisa merubahnya kapanpun lewat Brimo. Lanjut ke fitur baru yang ke-13, yaitu tarik tunai di Alpha Group. Mungkin untuk teman-teman yang sering tarik tunai tanpa kartu atau lewat Brimo sudah tahu fitur baru ini. Jadi menu Alpha Group ini adalah tarik tunai tanpa kartu lewat Alfamart. Nah, sebelumnya kita hanya bisa tarik tunai di Indomart, tapi sekarang kita juga bisa melakukan tarik tunai di Alfamart. Teman-teman bisa lihat limitnya di sini mulai dari 50.000 hingga 1 juta. Jika teman-teman ingin tarik lebih dari 1 juta juga bisa ya, 5 juta juga bisa, menyesuaikan kas yang ada di Alfamart. Dikarenakan cara tarik tunainya itu sama seperti tarik tunai di Indomart, jadi teman-teman bisa tonton tutorialnya di pojok kanan atas video ini ya, linknya. Nah, cara itu teman-teman bisa gunakan tarik tunai di Alfamart. Lanjut ke fitur baru yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu merubah ataupun menonaktifkan limit notifikasi SMS dan WA. Jadi fitur ini sangat membantu sekali untuk kita mengirit biaya pemotongan pada rekening kita.
Karena biaya SMS dan juga WA notifikasi tersebut, biayanya kita yang tanggung sendiri, terpotong otomatis pada saldo rekening kita. Jadi dengan menonaktifkannya atau mengatur limitnya, tentunya kita akan lebih mengirit saldo pada rekening kita. Nah, untuk cara menonaktifkan SMS notifikasi maupun WA notifikasi, sudah Jalan SN buatkan. Linknya saya taruhkan di pojok kanan atas video ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan fitur baru yang bisa Jalan SN sampaikan di video kali ini. Jika ada fitur baru yang belum saya bahas, silahkan tulis di komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan video ini. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.